Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali, dan selamat kita bersama-sama beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah pemuda remaja petang hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Dialah saja yang layak terima segala puji dan sembah. Haleluya. Engkau saja yang layak kami puji, kami muliakan Allah Raja Maha Kuasa yang memerintah sekarang sampai selamanya. Kami bersyukur
Himpunkan kembali kami anak-anak muda-Mu untuk bersama memuji nama Tuhan. Urapi dengan urapan daripada Roh Kudus-Mu dalam pujian kami, dalam kur, dalam firman Tuhan, dalam persembahan, setiap penyembahan doa-doa kami semuanya. Berkenan di hadirat Tuhan dan Tuhan memberkati, mengurapi pribadi lepas pribadi dengan Roh-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan pada hari ini memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi siapapun orang yang mendengarkannya maupun bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali, kita mau naikkan syukur kita kepada Dia. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Nyata bagi kita karena Yesus perkasa dan tak tertandingi. Pujikan lagu ini, haleluya, tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatanku, tak
bandingannya. Yesus perkasa, Dia telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorak bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Tak terlukiskan perbuatanmu Tuhan, tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Maha besar, tiada bandingannya. Haleluya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Dialah Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Maha besar, tiada bandingannya. Ya, Yesus perkasa, Dia telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorak bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus perkasa, Dia telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorak bagi Raja mulia yang berikan kemenangan, yang berikan kemenangan, ya, yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Atas kita. Haleluya. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Kami persilahkan pemuda untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita, karena Dialah satu-satunya pribadi yang mengenal hati kita. Mari siapkan hati kita bersama untuk firman Tuhan. Kembali berdiri, pujikan lagu ini. Hanya Engkaulah Tuhan saja yang tahu, yang menjadi kerinduan kami. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu.
pelajaran hidup kami Tuhan. Terima kasih dengan kasih Kristus, Saudara Rio berdoa untuk firman Tuhan. Kami serahkan kepada hamba yang melayani. Haleluya Yesus. Bersyukur ya Bapa, bahwa kami memiliki Allah yang mengenal setiap pribadi kami ya Bapa. Allah yang mengenal setiap isi hati kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami memiliki Allah yang mengasihi dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas sukacita, berkat yang Tuhan sudah sediakan pada kami anak-anak-Mu di tempat ini pada sore hari ini ya Bapa. Ya Bapa, dan sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan pakai ya Bapa. Baik kami, kaum muda-mudimu di tempat ini ya Bapa, buka setiap hati kami untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu ya Bapa. Sekali lagi kami mau serahkan jalannya firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan lewat puji-pujian, memberkati kita, menyenangkan hati Tuhan. Dan malam hari ini kita kembali belajar bersama-sama kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama tentang menggenapi visi Allah. Temanya malam hari ini itu ya, menggenapi visi Allah. Kita mau langsung saja lihat salah satu contohnya dalam Kejadian 25 ayat yang ke-23. Kita masih belajar tentang Yakub ya. Kalau Kamis kemarin saya sampaikan kita belajar tentang kehidupan Yakub, malam hari ini kita juga kembali belajar tentang kehidupan Yakub. Dengan tema menggenapi visi Allah. Sebelum kita baca, arti sebuah visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tujuan yang akan kita capai di masa depan. Ya, itulah visi, tujuan yang akan kita capai di masa depan. Saya percaya, saya yakin teman-teman pemuda yang ada saat malam hari ini, saat sore hari ini punya visi dalam kehidupannya, punya tujuan di masa depan yang akan kita kerjakan, yang akan kita raih, yang akan kita capai. Saat ini kita sedang berjalan menggapai itu semua ya. Menggapai cita-cita kita, menggapai mimpi kita, menggapai keinginan kita, menggapai tujuan kita. Bahkan tidak jarang sebuah visi ini menjadi pelecut semangat kita untuk kita lebih giat lagi, entah dalam pelajaran di sekolah. Karena visi saya tahun ini saya harus menjadi yang terbaik di kelas. Visi saya tahun ini lulus dengan predikat cum laude. Visi saya tahun ini, teman-teman beberkan sendiri. Ya, itu menjadi pelecut semangat kita untuk kita melakukan hari demi hari. Aku harus capai visiku, aku harus capai tujuanku di masa yang akan datang. Menjadi semangat kita, bangun pagi aku harus semangat. Sepanjang hari aktivitas aku harus semangat untuk mencapai visiku, untuk mencapai tujuanku. Nah, ternyata Allah juga punya visi dalam kehidupan kita. Kita lihat salah satu contoh tadi dalam Kejadian 25 ayat yang ke-23. Saya bacakan bagi teman-teman semuanya. Kejadian 25 ayat 23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini adalah firman Allah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Firman Allah ini datang kepada Ribka, ibunya Esau dan Yakub, kepada Ishak, ayahnya Esau dan Yakub. Jadi sebelum Esau dan Yakub lahir, firman Allah sudah katakan dua bangsa ada dalam kandunganmu, anak kembar. Dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain,
Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi Allah sudah tentukan masa depan dari kedua anak Ishak ini, Esau dan Yakub ini ya. Allah sudah tentukan visi terkhusus di sini kepada anak yang muda ya. Di sini dikatakan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Berarti anak yang bungsu itu akan lebih diberkati, akan lebih berhasil menurut firman Allah. Ini salah satu visi Allah dalam kehidupan Yakub melalui ibunya, yaitu Ribka. Ketika sudah lahir, saya percaya bahwa Ribka akan terus membicarakan hal ini kepada Yakub. Yakub, firman Allah datang kepada ibu bahwa kamu akan diberkati, kamu akan menjadi lebih hebat dari kakak. Bisa jadi setiap hari visi itu diberikan oleh Ribka, hari demi hari. Bet, kamu akan berhasil. Bet, kamu akan berhasil. Bet, kamu akan berhasil. Bet, kamu akan berhasil. Mungkin setiap hari, setiap saat keluarga kita, orang tua di rumah kita mensupport kita, memberikan semangat. Ini yang dilakukan oleh Ribka kepada Yakub. Sehingga muncul dalam setiap aktivitas Yakub, dalam setiap tindakan Yakub, perilaku Yakub, pikirannya Yakub, dia yakin dia harus lakukan, dia harus kejar visi yang daripada Tuhan ini. Diberkati oleh Tuhan. Yang paling dekat saat itu ketika mereka lahir adalah hak kesulungan. Jadi Yakub terus berpikir tentang hak kesulungan. Ya, Ishak punya anak Esau dan Yakub. Tetapi Esau yang seharusnya memiliki dan memikirkan hak kesulungan itu, ternyata dia tidak menghiraukannya. Ya, pada zaman Israel, anak yang sulung adalah anak yang akan diberkati dan memperoleh hak kesulungan, dapat berkat kesulungan. Tetapi hal itu dipandang rendah oleh Esau. Firman Allah mulai digenapi. Ketika Ribka terima firman Allah itu, Ribka terus menjejali Yakub dengan hal-hal yang positif. Kamu harus kejar hak kesulungan, kamu harus kejar berkat itu, kamu harus kejar berkat itu. Sehingga dalam pikiran Yakub, dia selalu memikirkan hak kesulungan. Saya harus peroleh berkat, saya harus peroleh hak kesulungan itu. Esau tidak menunjukkan perhatiannya akan perjanjian berkat-berkat Allah. Esau nggak ambil pusing, alah biarlah, apa itu artinya buat saya. Sedangkan Yakub sangat menginginkannya, sekalipun Yakub sebenarnya tidak berhak, karena posisi dia adalah anak yang bungsu, bukan anak yang sulung. Yakub dalam posisi aslinya dia tidak berhak untuk menerima hak kesulungan. Tetapi Yakub sangat menginginkannya dan akhirnya dia pun memperolehnya. Kita lihat, kita baca ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Ini membuktikan bahwa Esau tidak mempedulikan berkat yang tersedia. Dan visi Allah bagi Yakub mulai tergenapi. Ketika Yakub begitu menginginkannya, tiba kesempatannya, Yakub akhirnya mendapatkannya. Sampai akhirnya dicerita selanjutnya kita tahu bahwa akhirnya Yakublah yang terima hak kesulungan. Seperti halnya Yakub, kehidupan kita mau terus belajar. Saya katakan tadi ya, kita mau kejar visi yang kita tanamkan dalam hidup kita secara pribadi, secara duniawi, secara jasmani, tujuan kita. Dan kita mau kerjakan itu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, sehingga itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Seperti Yakub,
Yakub kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yakub, bagaimana caranya aku harus terima berkat itu? Aku harus menggenapi visinya Allah dalam kehidupanku. Nah, kita seperti halnya Yakub, kita mau terus mengejar janji-janji Allah sampai digenapi dalam hidup kita. Allah memiliki janji dalam kehidupan kita. Lewat kematiannya di kayu salib, Dia memberikan janji keselamatan. Dia memberikan berkat keselamatan dalam kehidupan kita. Apa tujuan teman-teman ke gereja? Mungkin ada banyak yang tanya, tujuanmu apa nang gereja? Setiap Sabtu ke gereja, setiap sore kamu berdoa datang ke gereja. Apa tujuanmu? Oh, ini salah satu bentuk saya melakukan visi Allah. Ini salah satu bentuk saya mengejar visi keselamatan, tujuan keselamatan dalam hidup saya. Kita datang di tempat ini yang mungkin tujuannya beberapa hari atau saat-saat ini tujuan kita, wis aku teko ae wis waya ibadah pemuda remaja. Aku tak teko ae. Engko lek gak teko tambah didik sing teko. Iki wis pemuda mek titik, engko aku gak teko tambah didik, engko tambah entek engko. Kursine tambah oke sing kosong, wis mending aku tak teko ae. Jangan. Tapi kita mau datang seperti Yakub dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan bahwa kita datang kepada Allah, kita mau menggenapi visi Allah. Kita mau mencapai tujuan kita mau menggenapi visi kita, yaitu terima keselamatan yang daripada Tuhan, terima berkat yang daripada Tuhan. Kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, sehingga kita memperolehnya. Jadikan visi itu dalam kehidupan kita yang dapat menggerakkan semangat kita. Seperti saya katakan tadi, menjadi pelecut kita untuk kita terus semangat di dalam Tuhan. Visi kita apa sih? Visi yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi teman-teman Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini visi Allah yang diberikan kepada kita, anak-anaknya. Tujuan masa depan yang Allah berikan kepada kita. Allah ingin kita menjadi saksi Kristus. Sehingga seluruh dunia melihat, seluruh dunia tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Kita mau jadi saksinya Tuhan. Ini visi Allah yang diberikan kepada kita. Menjadi saksi Allah, menjalani hidup dengan visi Allah, ambil bagian dalam pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Dengan menjadi saksi Allah. Pemuda remaja di tempat ini saya bersyukur teman-teman mau mengasihi Allah, bahkan turut ambil bagian, mau melayani Tuhan. Ya, di tempat ini mendukung pelayanan pekerjaan Allah di tempat ini, itu salah satu bentuk ambil bagian kita untuk melakukan visi Allah, menjadi saksi Allah. Tidak hanya dalam pelayanan di tempat ini, teman-teman bisa mengerjakannya di luar sana, di sekolah, di pekerjaan, di kampus, dimanapun teman-teman berada. Kita mau jalankan visi Allah ini. Kita mau jadi saksinya Kristus. Kita mau jadi saksinya Allah, seperti pujian, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ ada mujizat. Karena apa? Karena kita mengerjakan visi Allah. Setiap apa yang kita kerjakan dimanapun itu, ingat selalu visi Allah. Tujuan Allah dalam kehidupan kita adalah kita mau menjadi saksinya. Jadi setiap gerak-gerik kita, tingkah laku kita mau kerjakan seturut kepada kehendak Tuhan, seturut kepada firman Allah. Melayani setia dalam perbuatan, aktivitas, perkataan kita mau tunjukkan bahwa inilah aku anak-anak Tuhan yang mau menggenapi visinya Allah.
Yakub tidak berhenti di situ ketika Yakub sudah beroleh hak kesulungan. Yakub tetap bekerja menjalankan visinya Allah sampai benar-benar tergenapi. Dan apa yang membuat Yakub kuat dalam menjalankan visi Allah? Dan kita harus kuat dalam menjalankan visi Allah karena ada banyak tantangan. Apa yang membuat Yakub kuat dalam menjalani setiap visi Allah sehingga dia benar-benar terima berkat Tuhan? Yang Yakub kerjakan adalah Yakub mengandalkan Tuhan. Kita lihat dalam Kejadian 32 ayat yang ke-22. Kehidupan Yakub ya, kalau kita pelajari dari awal, Yakub memperoleh hak kesulungan sebenarnya dilakukan dengan kelicikan ya, melakukan penipuan kepada saudaranya Esau ya, ketika dia membawa sup hasil buruan kepada ayahnya Ishak. Dia melakukan hal yang licik, mengandalkan kekuatannya sendiri. Yakub memang dikasih anugerah dengan kepinterannya, dengan kelicikannya juga ya. Karena keinginannya itu tadi ya, untuk memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Tapi kita nggak boleh bermain curang ya, kita mau berharap, kita mau melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Sepanjang kehidupannya Yakub mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kepinterannya. Kalau Kamis kemarin saya sampaikan bagaimana dia begitu pinter dalam berternak ya, ternak kambing domba, sampai dia diberkati ketika dia bekerja di rumah Laban, banyak sekali kambing domba yang diperoleh karena kepinterannya, karena keinginannya untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuannya. Yakub memperoleh banyak berkat. Tetapi apa yang benar-benar Yakub dapatkan ketika dia menggenapi visi Allah adalah di ayat ini. Kejadian 32, saya akan baca mulai ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ini benar-benar pembaharuan yang dialami Yakub, meninggalkan segala kekuatannya, meninggalkan segala kecerdasannya, bahkan meninggalkan segala kelicikannya. Ketika Yakub selesai menyeberang di sungai Yabok, dia bergumul dengan Allah. Bahkan itu diibaratkan sebagai bergumul seorang dengan seorang laki-laki ya, diumpamakan sebagai seorang laki-laki bergumul, bergulat, tetapi ketika orang itu tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga Yakub terpelecok, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sendi pangkal paha ini bisa diartikan adalah kekuatan manusia. Jadi seringkali kita menjalani kehidupan kita, menjalani visi kita untuk mencapai satu tujuan mengandalkan kekuatan kita. Allah tidak ingin itu. Ketika Yakub mengandalkan kekuatannya, Allah pukul sendi pangkal pahanya. Sehingga Yakub benar-benar tidak mampu lagi untuk melakukan kegiatannya dengan kekuatannya. Mulai saat itu Yakub benar-benar mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Sampai pada akhirnya Allah katakan, namamu bukan lagi Yakub,
tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau menang. Visi yang Allah taruh bagi Yakub untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, dimulai dari sini. Yakub benar-benar terima. Yakub tidak lagi mengandalkan kekuatannya, kepandaiannya, kelicikannya, tetapi Yakub saat itu benar-benar mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Ini yang menjadi kekuatan bagi Yakub. Tidak lagi disebut Yakub, tetapi disebut Israel. Bangsa pilihan Allah, bangsa yang disayangi Allah, bangsa yang diberkati Allah. Dan saat ini kita mau mengandalkan Tuhan dalam kita menjalankan visi kita, masa depan kita, tujuan hidup kita, ataupun saat kita menjalankan visi Allah, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Supaya kita mampu melakukannya, supaya kita mampu mengerjakannya. Sehingga visi Allah benar-benar tergenapi dalam kehidupan kita, tujuan kita untuk meraih keselamatan yang Allah sediakan, nyata terjadi dalam kehidupan kita. Yakub mengandalkan Allah sejak saat itu. Dan saat ini kita mau mengandalkan Tuhan. Dan kita bukan lagi disebut Yakub, tetapi kita disebut Israel. Israel rohani yang takut akan Tuhan. Menjadi umat kepunyaan Allah. Kita menjadi anak-anak yang dilingkupi oleh Allah, yang diberkati oleh Allah. Seperti halnya Israel disayangi Allah, malam hari ini kita Israel rohani. Anak-anak muda di tempat ini adalah Israel yang diberkati oleh Tuhan, yang mengandalkan Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ayat yang terakhir kita lihat Efesus 2. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah sudah mempersiapkan sebelumnya untuk kita ditunjuk, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Allah sudah tentukan visinya menjadi saksi Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita mengerjakannya, menjadi saksi Allah, menggenapi visi Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah malam hari ini. Ya, biarlah kita terus semangat di dalam Tuhan ya. Visi yang Allah berikan bagi kita, visi yang kita tanamkan untuk tujuan masa depan kita, cita-cita harapan kita, visi kita meraih keselamatan yang dari Allah, biar itu menjadi pelecut semangat kita. Untuk kita semakin giat di dalam Tuhan, untuk kita semakin setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kembali bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Karena Dia Allah yang setia. Dalam segala rancangannya, masa depannya bagi kita, Dia Allah yang bertanggung jawab. Visinya ditaruh dalam kehidupan kita. Dan kita dengan kekuatan Allah, kita mau menggenapi setiap visi Allah, menggenapi setiap firman-Nya. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Roh
Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dia Allah yang sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami Tuhan, menggenapi hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau Allah yang bersama kami Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami mau menggenapi setiap janji-janji dan firman-Mu Tuhan. Kita masuk dalam doa. Saudara Wahyu berdoa buat firman Allah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu ini jadi menguatkan iman kami ya Tuhan. Dan biar menjadi berita ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan di dalam Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali, kita akan beri persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukanlah milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan saudara. Pengumuman gereja besok pagi pada anak-anak sekolah minggu dilanjutkan
Siang 8:30 ibadah raya. Hari Selasa tetap ada persekutuan doa untuk pemuda remaja. Tuhan memberkati, kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Saya undang kembali bangkit berdiri. Angkat satu pujian. Ku bersyukur buat kasihku, bersyukur sebab kau setia. Ku bersyukur sebab kau setia. Angkat pujian ini saya serahkan ke Om Angga. Terima kasih untuk segala visi yang sampai hari ini pun Tuhan tanamkan dalam setiap kami untuk kami kerjakan, untuk kami raih. Visi keselamatan, visi banyak jiwa-jiwa dimenangkan, visi untuk kelebaran kerajaan-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerjakan itu semua, menjadi alat kepunyaan Tuhan, dan Tuhan pakai kami seturut kehendak dan rencana-Mu. Biar Tuhan meneguhkan dari hari ke hari visi yang Tuhan taruh di dalam setiap kami generasi muda di tempat ini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu, karena Tuhan sudah menolong memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ini. Kau memberkati setiap kami yang telah hadir di tempat ini memuji meninggikan nama Engkau. Tidak akan pernah sia-sia segala apa yang kami kerjakan di hadapan-Mu. Tuhan akan memperhitungkan semua. Tuhan akan memberkati kami dalam segala hal, karena kami mendahulukan Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam ibadah kami. Pada petang hari ini kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Jaga, lindungi, sertai, tiba di rumah dengan selamat. Sepanjang malam hari ini ketika kami beristirahat, perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Dan besok bangun di dalam keadaan tubuh sehat, diberkati oleh Tuhan. Kami kembali datang memuji, mempermuliakan nama Engkau. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah, serta penunjukan belas kasihan dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan penuh kemenangan, dengan penuh mujizat, dengan visi dan misi yang baru daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.